Firman Tuhan hari ke-160 tahun 2024 diambil dari Roma pasal 15 ayat 4. Perikop, senangkanlah orang lain, jangan dirimu sendiri. Dengan melihat keteladanan Yesus Kristus sebagai contoh yang konkret. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini yaitu hari ke-160 tahun 2024, 8 Juni, yang diambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 4. Dengan perikopnya ialah senangkanlah orang lain, jangan dirimu sendiri. Inilah perikop dari pasal yang ke-15 ayat 4. Sebagai ayat inti atau nats daripada perikop tersebut adalah demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pekerjaan bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ialah firman Tuhan pada hari ini. Kemudian bacaan pagi yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25 dengan perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Bacaan malam yaitu 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Karunia dari Roh Allah. Inilah firman Tuhan pada hari ini yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu ayat inti bacaan pagi dan ayat harian dan ayat bacaan pagi dan juga ayat bacaan malam, sehingga ketiga-tiganya ini saling berkaitan. Kemudian kita melihat perikop firman Tuhan hari ini. Senangkanlah orang lain, jangan dirimu sendiri. Apa maksud dari perikop ini? Bagaimana kita menyenangkan hati orang lain? Maksud perikop ini adalah merupakan panggilan untuk memberikan dan perbaikan, kebaikan untuk semua orang, termasuk memberikan perkataan, ya, dan juga adalah sikap bagaimana kita berhadapan dengan orang lain tanpa mengharapkan keuntungan bagi diri sendiri. Nah, jadi dengan kita bersikap baik dengan orang lain tanpa mengharapkan keuntungan bagi diri sendiri,
Hal ini sejalan dengan ajaran Kristus. Apa ajaran Kristus? Di dalam ajaran Kristus ada 4 jenis kasih. Ya. Pertama adalah kasih storge, ya, yaitu kasih terhadap keluarga, ya, saudara kandung. Ya. Kemudian yang kedua adalah kasih filia, yaitu kasih terhadap sesama saudara yang bukan saudara kandung. Nah, yang ketiga adalah kasih eros, yaitu adanya hadiah yang diberikan oleh Tuhan Allah untuk saling mencintai antara laki-laki dan perempuan. Jadi dikaitkan dengan ini adalah suami istri atau untuk berkeluarga, merupakan hadiah yang diberikan oleh Tuhan. Dan yang keempat adalah kasih agape. Nah, inilah yang paling tinggi, kasih yang tidak mengharapkan balas dan tidak mementingkan diri sendiri, tapi kasih itu sempurna, tulus, dan ikhlas. Itulah namanya kasih agape. Sebagai kita orang Kristen harus selalu memakai kasih agape yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, bagaimana contoh dibuat oleh Tuhan Yesus dalam kasih agape tersebut? Dia sudah disalibkan. Dia sudah diludahin oleh bangsa Yahudi. Dia bahkan dipukuli oleh Yahudi. Tapi waktu dia disalib dalam penyaliban, apa kata-kata daripada Yesus? Ya. Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Simple. Hanya mengatakan mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Ya. Jadi ampunilah Tuhan. Didoakan. Ya. Musuh-musuhnya didoain. Ya. Walaupun dia sudah disalibkan. Itulah kasih agape. Nah, dalam Alkitab Filipi 2 ayat 4 dikatakan, ya, tiap-tiap orang tidak hanya memperhatikan keperluan sendiri, tetapi juga orang lain. Jadi tidak hanya kebutuhan diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ayat ini menyadarkan dan menggerakkan kita untuk tidak hanya fokus pada kebutuhan diri sendiri atau kebahagiaan pribadi, tetapi juga untuk selalu memperhatikan orang lain dengan tulus dan memberikan kasih tanpa pamrih. Itulah tadi agape. Sehingga kita dapat menjadi berkat bagi sesama seperti Kristus telah mengorbankan dirinya untuk kehidupan kita. Inilah penjabarannya. Dengan mengutamakan kepentingan orang lain,
kita dapat mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi, di dalam mengutamakan keperluan orang lain, bukan diri sendiri, kita dapat mencerminkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah ajaran Allah yang paling mulia, ya. Dan juga dalam pembagian, ya, hukum Tuhan dari 10 hukum disempurnakan oleh Yesus Kristus, di mana hukum pertama yaitu 1 sampai dengan 4, kasihilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap kekuatanmu dan akal budimu. Dan hukum yang kedua yaitu yang kelima sampai dengan 10, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan disempurnakan dalam Matius 7 ayat yang 12. Apa yang hendak kau inginkan diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Itulah pemusatan dari semua kitab para nabi dan hukum-hukum Tuhan. Itulah. Nah, jadi tadi dikatakan adalah menyenangkan, ya, hati orang lain. Inilah kuncinya yang harus kita memakai hukum Tuhan yang pertama dan yang kedua. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama seperti diri kita sendiri. Nah, kita yang sungguh-sungguh yakin akan apa yang kita percaya harus sungguh-sungguh. Jadi katanya berusaha, benar-benar berusaha. Berbuat, benar-benar berbuat. Yakin, benar-benar yakin. Aku yakin. Jangan suam-suam kuku, ya. Percaya, benar-benar percaya bahwa Dia adalah penyelamat dunia. Itu harus kita pegang. Nah, dan yang kita percaya haruslah bersabar terhadap keberatan orang yang lemah keyakinannya. Jadi kita bersabar kepada orang-orang yang lemah keyakinannya. Contoh yang lemah keyakinannya, kalau kita berdebat dengan orang lain, wah, Tuhan tidak mungkin 3, tidak mungkin beranak, tidak diperanakan. Kita sabar, karena mereka belum menerima roh Allah, masih dirahasiakan bagi dia. Tapi kalau dia sudah yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dia sudah menerima roh Allah. Kira-kira begitu, ya. Nah, kemudian janganlah kita hanya mau menyenangkan diri sendiri saja. Nah, sebaliknya kita masing-masing harus menyenangkan hati sesama saudara kita untuk kebaikannya, supaya keyakinannya bertambah kuat. Nah, jadi dengan kebaikan yang kita tunjukkan kepadanya, kita menyatakan inilah jalan. Lama-lama keyakinan mereka akan menjadi kuat, dan dia akan menjadi ditemani oleh roh Allah. Nah, sebab Kristen pun tidak memikirkan kesenangan diri sendiri. Nah, dalam Alkitab tertulis begini, ya. Segala celaan yang ditujukan kepadamu telah jatuh ke atasku. Ke atasku itu siapa?
Yesus. Jadi semua celaan, semua cemoohan itu sudah jatuh di dalam Yesus. Kalau kita pengikut Yesus, jatuh kepada Dia. Jadi jangan lagi takut. Jadi siapapun yang menyerang kita, kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memperhitungkan. Kira-kira begitu, ya. Nah, jadi di sini perlu ada merupakan keteguhan hati, ya. Jadi semua itu cemoohan, celaan itu segala macam kan jatuh kepada Tuhan. Karena kita adalah bersama Tuhan. Itu kira-kira filosofinya. Nah, kemudian semua yang tersurat di dalam Alkitab adalah untuk mengajar kita. Sebab ya, pelajaran yang kita terima dari Allah ya, menjadikan kita tabah dan kuat. Jadi pelajaran yang kita terima dari Tuhan Allah membuat kita menjadi tabah dan kuat dan semangat. Itu intinya, ya. Nah, sehingga kita dapat berharap kepada Allah. Jadi dengan ya pelajaran yang kita terima dari Allah menjadikan kita lebih tabah dan kuat. Nah, sehingga kita dapat berharap kepada Allah. Begitu kita tabah dan kuat, ya tinggal kita mengharapkan belas kasihan. What next? Nah, what next itu adalah life after life. The news of Jerusalem. Hidup setelah hidup di Yerusalem yang baru. Bukan mati setelah hidup. Kalau mati setelah hidup itu dikuasai oleh iblis. Tapi kalau hidup setelah hidup dikuasai oleh roh Allah. Itu bedanya, ya. Nah, kemudian dikatakan oleh Paulus ya kepada jemaat yang di Rom, orang Rom ya. Semoga Allah yang memberikan ketabahan dan penghiburan kepada manusia ya, menolong kalian untuk hidup dengan sehati menurut teladan Kristus. Nah, sehati. Nah, jadi kembali kepada ayat hari ini. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pekerjaan bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Itulah sebenarnya. Jadi benar-benar diajarkan dalam kitab suci ya, tabah, sabar, ya. Sabar, tabah, kuat. Jadi dalam hal ini kita dituntun untuk apapun yang kita derita dan Tuhan mengatakan itu adalah dibebankan ke atasku, kata Yesus. Kalau kita sudah bersama-sama dengan Yesus, ya. Nah, jadi jangan ragu, jangan takut, dan jangan bimbang. Semuanya itu bisa diselesaikan oleh Tuhan dan memberikan berkat bagi kita kalau kita tabah dan kuat dalam menghadapi segala tantangan yang ada dalam hidup kita. Nah, kemudian bacaan pagi yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Jadi kita meningkat. Kalau tadi dikatakan kita harus adalah sabar dan kuat dalam ajaran yang diberikan oleh Allah, sehingga kita akan mendapat hikmah dari sana. Nah, sekarang penderitaan Kristus sebagai teladan. Nah, penderitaan Kristus sebagai teladan adalah teladan bagi umatnya.
untuk mengerti arti pengorbanan, ya, dan kasih-kasihnya yang besar. Jadi dengan penderitaan Kristus sebagai teladan, untuk melihat, ya, arti pengorbanan dan kasih-kasihnya yang sangat besar. Jadi pengorbanan dan kasihnya. Nah, penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus tidak sia-sia, ya, tidak percuma, nah, melainkan merupakan jalan, ya, pengorbanan yang ditempuh dengan tujuan untuk menebus dosa umat manusia. Ini kita baca dalam Roma 5 ayat 8, ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi di dalam kita diliputi dosa, ya, Kristus mengorbankan dirinya, mati di kayu salib. Itu sebagai teladan, contoh, ya. Sebab upah dosa kematian. Nah, jadi karena kita berdosa, upah kita adalah kematian. Semua manusia harus mati, tidak ada yang hidup selama-lamanya. Karena pada waktu mau datang air bah, Tuhan Allah sudah mengatakan, saya tidak mau lagi manusia itu hidup selama-lamanya, ya. Di dunia yang fana, mereka harus mati. Maka umur mereka hanya 120 tahun. Nah, jadi ini tadi dikatakan bahwa upah dosa adalah kematian. Nah, maka Tuhan Yesus ikut dalam kematian itu sebagai teladan. Nah, kemudian kematian itu dikalahkan oleh Dia. Maut itu dikalahkan. Dia bangkit pada hari ketiga. Nah, setelah Dia bangkit, apa yang terjadi? Dia naik ke surga dan Dia kirimkan kembali Roh Allah turun kepada kita. Tuh, begitu hebatnya kan? Nah, jadi ini sebagai role model bagi kita. Jadi penderitaan Kristus sebagai teladan. Teladannya itu Dia mati dan bangkit kembali. Ini contoh bagi kita bahwa kita pun sama seperti itu, ya. Mati, bangkit, dan nanti dijemput oleh Yesus. Dia berjanji waktu Dia pergi, saya akan kembali untuk menjemput kalian yang percaya kepada saya. Nah, makanya selalu kita bilang dalam Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena pada saatnya kita akan menuai apabila kita tidak lemah. Jadi jelas. Nah kemudian dalam perikop ini pasal 2 ayat 18-25 diharapkan oleh Petrus, ya. Jadi Petrus mengharapkan kepada semua jemaat Allah. Nah, dikatakan begini, kita, ya, harus terus dan tunduk pada majikan. Jadi kita harus terus tunduk pada majikan, baik majikan yang baik hati maupun majikan yang kejam. Nah, ini pesan daripada Petrus, supaya teladan Kristus itu berada pada diri kita. Nah, karena, ya, Allah akan memberkati bila kalian sadar akan kemauan Allah. Jadi kemauan Allah, ya, adalah kita supaya tetap sesuai ajarannya, tunduk
kepada majikan, baik itu yang baik atau majikan yang kejam pun. Nah, apa tadi? Kita tetap berbuat baik. Nah, kemudian dikatakan adalah sabar menderita pada perlakuan yang tidak adil. Ini memang sulit ini ya. Kita dilakukan oleh orang tidak adil. Apakah kita sabar? Sering kita juga membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Kita malah tidak mendalami ini. Tapi dikatakan di sini, sabar menderita pada perlakuan yang tidak adil. Bila kita sabar, nah, karena menuruti kemauan Allah, Allah akan memberkati kita. Jadi ternyata sabar itu adalah kemauan daripada Allah. Kepada yang tidak adil kita sabar, itu kemauan Allah. Artinya kamu akan kuberkati. Bahkan Raja Salomo pernah juga mengatakan bahwa setiap pergumulan kita katanya ya, sesuatu yang menekan kita ya, kalau kita membalasnya katanya, Tuhan tidak akan membalas lagi karena kita sudah membalas. Nah, tapi kalau kita tidak membalas, Tuhan ikut campur. Nah, kenapa memang seperti itu ya? Karena memang kita sesuai dengan gambar Tuhan ya? Jadi kalau kita sudah membalas, ya Tuhan mau berbuat apa lagi? Kira-kira begitu. Ya, bila dari Raja Salomo bahwa kalau ada orang yang menekan kita, misalnya kita, jangan dibalas. Biar Tuhan turun tangan. Nah, maka waktu Musa membawa bangsa Israel, saya akan berperang untuk kalian. Yang penting kalian diam. Wah, ini memang. Jadi ada kalanya diam itu emas ya. Jadi kalau kita diam, Tuhan bertindak. Kira-kira begitu ya. Nah, hal inilah panggilan utama bagi kita dengan role model ya. Yesus Kristus menderita untuk kita. Dan itulah teladan yang sejati. Ya. Waktu dicaci maki, ia tidak membalas. Sewaktu ia menderita, ia tidak mengancam siapa-siapa. Ya udah, tenang aja. Tidak ada balas dendam ya. Ia hanya menyerahkan perkaranya kepada Allah, hakim yang adil. Nah, jadi dia hanya berserah kepada Allah. Nah, makanya pernah waktu dia berdoa di Getsemane, aduh kalau bisa Tuhan ya, hilangkan cawan ini, janganlah saya jalankan hukuman ini. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Jadi dia juga sebagai manusia Yesus ya memang takut mati. Takut juga dia mati. Ngeri juga kematian itu sebagai manusia. Tetapi karena itu kehendak Allah ya, karena sudah disuratkan dan tertulis, ya, dia harus mati korban. Dia serahkan. Kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Ya pulang. Dijalankan. Nah, jadi dengan demikian ya, ia hanya menyerahkan perkara kepada Allah dan dengan catatan dia mati, manusia pun mati. Kira-kira begitu. Kemudian dia hidup kembali, manusia pun apakah hidup kembali ya, atau tidak. Nah, jadi dengan role model ini harus dicontoh oleh manusia. Kalau Yesus mati, hidup kembali, manusia pun harus seperti itu. Mati, hidup kembali bagi yang percaya kepadanya. Maka dengan catatan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena pada suatu saat kita akan menuai kalau kita tidak lemah. Nah, itulah contoh penderitaan Kristus sebagai teladan. Dia mati dan hidup kembali.
dan kita pun nanti mati dan harusnya hidup kembali.